wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini anak-anak kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku umat yang beriman, diantaranya yaitu thalabul ilmi, bisa melaksanakan kewajiban kita, baik kalian sebagai siswa dan saya sebagai mana jadwal. Maka pada hari ini kita akan belajar tentang membaca Al-Quran. Namun sebelum itu, sebagai dasar untuk kita bisa membaca Al-Quran, ada ilmu-ilmu pendukung, diantaranya yaitu ilmu tajwid. Ilmu tajwid kalau dalam pengertian bahasa adalah membaguskan atau idealnya seperti apa manakala kita membaca Al-Quran yang baik dan benar, ya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, itu tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dan memberi hak pada mustahaknya. Yang dimaksud mustahak di sini adalah hak huruf pada setiap huruf-huruf itu, jadi sifat aslinya selalu bersama. Seperti al-jahr, amas, isti'la dan istifalnya itu pasti ada. Jadi dalam ilmu tajwid kita akan mempelajari tentang sifat-sifat huruf itu sendiri dan makhorijul hurufnya. Jadi kita ketika membaca Al-Quran itu sudah baik secara akidah, secara aturan, dan sudah bagus dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak asal, ya. Pelajaran yang pertama, bab pertama, tapi sudah umum dari dulu pelajaran ilmu tajwid kita dikenalkan dengan bab nun sukun dan tanwin. Adapun nun sukun dan tanwin itu dalam tajwid ada 4 teori atau 4 bacaan. Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham, dan yang ketiga ikhfa, yang keempat adalah ikhfa. Dari keempat bab ini merupakan hukum bacaan bab pertama dari ilmu tajwid, yaitu tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Jadi pertama kali kita akan dikenalkan dalam ilmu tajwid adalah 4 teori bacaan Al-Quran manakala kita sedang membaca Al-Quran. Kalau kita pertama dalam ilmu tajwid kita mengenal dengan bacaan izhar. Apa itu izhar, anak-anak? Belum ada yang tahu kan? Izhar itu adalah secara bahasa bacaan jelas, terang. Adapun secara istilah bertemu dengan sukun atau tanwin, dalam hal ini fataten, kasroten, dan dhamma. Huruf izhar yang itu adalah diantaranya alif, ya, kemudian ha, kho, ya, kemudian ain, ghin, dan yang terakhir ha. Nah, itu contoh dari bacaan izhar. Itu adalah yang pertama, contoh ketika nun sukun bertemu dengan alif, ya. Contohnya man amana. Ini nun sukun bertemu dengan alif, jadi bacaannya harus jelas, ya. Nggak boleh man, nggak boleh. Jadi harus dibaca dengan jelas. Suara nun sukunnya harus keluar. Man amana. Contoh yang terakhir dari huruf izhar adalah ha. Manakala nun sukun ketemu dengan ha, contohnya adalah in dia. Ini harus dibaca jelas. Contohnya seperti nun sukun ketemu ha itu dalam bacaan in dia, harus dibaca jelas nun sukunnya in dia, karena ini termasuk dalam bacaan izhar. Kesimpulannya, izhar itu adalah bacaan jelas.
Adapun hurufnya ada 6, alif, ha, kha, ain, ghain dan ha. Dan seperti inilah contohnya manakala kita ketemu bacaan izhar, dan itu sebelumnya. Terakhir bacaan tentang nun sukun dan tanwin dalam ilmu tajwid adalah bacaan iqlab, yaitu secara bahasa memindahkan bentuk asalnya ke bentuk yang lain. Adapun secara istilah ilmu tajwid, iqlab itu adalah nun sukun tanwan tanwin atau disingkat tanwin ketemu dengan huruf iqlab yang satu yaitu ba, dan bunyinya berubah menjadi bunyi mim. Al-Quran ketika ada nun sukun ketemu huruf iqlab ba, yaitu seperti contoh min ba'di. Jadi ini dibacanya harus mim ba'di karena bunyi asalnya adalah min. Karena ini berhubung bacaan iqlab, maka harus dibaca mim. Jadi merubah bunyi huruf nun sukun menjadi mim ba'di ya. Yang lain, contoh yang lain dalam Al-Quran ada kita jumpai yang bagi, ini nun sukun ketemu ba, harus dibaca yang bagi, nggak boleh yan bagi, karena ini termasuk dalam bacaan iqlab. Nah, pelajaran Al-Quran pada siang hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan kemudahan dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.